Puji Tuhan, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita percaya jikalau kita masih ada, kita masih kuat sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua katakan amin. Amin. Mari bawa segenap pujian dan penyembahan kita. Saya mau sama-sama untuk dapat bangkit berdiri.
dapat jadi rema yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Ampunilah kami Bapa semua pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga Tuhan kami kembali layak di hadirat Kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami dengan hati bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan senyum salah satu yang lain. Hati yang gembira adalah obat.
ada hari ini adalah karena Tuhan yang telah melakukan segala pekerjaan besar. Karenanya ketika kami mendengarkan firman Allah, kiranya hidup kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan kami semakin melihat lagi pernyataan-pernyataan Allah yang baru yang ditambahkan setiap hari kepada kami, sehingga kami semakin kuat di dalam kami berpengharapan kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami dengan kuasa-Mu, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, dan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Terlebih ruangan di mana kami ada pagi hari ini, lawatan dan kuasa Allah dinyatakan. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan dimuliakan atas pemberitaan firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan berita firman Allah, seperti apa yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara 1 bulan yang lalu, bahwa pagi hari ini kita akan melantik saudara dan saudari yang telah bersepakat satu hati untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yang tentunya menjadi kepanjangan tangan bagi kita sekalian, termasuk bagi saya sebagai seorang gembala sidang. Saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa rekan-rekan saya yang membantu dan menopang saya. Itu sebabnya saya mengundang untuk maju ke depan, berdiri di depan Bapak Esrom Yumai dan Ibu Kristiana. Silahkan maju ke depan. Saya bacakan surat keputusan nomor 41 garis miring SK garis miring PMT garis miring 8 garis miring 23. Mengingat pertama, pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang termaktub dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20 dan Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16 tentang pekabaran Injil. 2. Pengembangan serta perluasan pelayanan Gereja Pentakosta Isa Al-Masih dalam tugasnya yang adalah tubuh Kristus, rumah Allah yang hidup, organisme ilahi, dan perhimpunan orang percaya. 3. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pelayanan dan pekerjaan Tuhan dalam pencapaian berita Injil keselamatan perlu adanya tenaga atau tugas pelayanan khusus. Menimbang dan memperhatikan 1. Faktual kurun waktu pelayanan yang memenuhi syarat fungsi tersebut. 2. Anggaran dasar Sinode Gereja Pentakosta Isa Al-Masih bab 3 tentang jabatan gerejani sinode pasal 10.2 pendeta muda. 3. Anggaran dasar rumah tangga Sinode Gereja Pentakosta Isa Al-Masih bab 2 jabatan gerejani sinode pasal 7 pendeta muda. Memutuskan dan menetapkan Esrom Yumai dan Kristiana dilantik
sebagai pendeta muda di Gereja Pentakosta Isa Al-Masih Permata Allah tertanggal 6 Agustus 2023 sampai kurun waktu yang ditetapkan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bersama berdiri. Mari kita dukung dalam doa kedua kekasih kita. Dipersilakan untuk berlutut. Di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan dan pelayanan ini, dengan kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kedua kekasih kami teguhkan, kami lantik mereka sebagai pendeta muda di Gereja Pentakosta Isa Al-Masih Permata Allah tanggal 6 Agustus 2023. Hari ini engkau dilantik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan berkenan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengawali setiap langkahmu untuk menjalankan tugas dan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan kabar baik kepada sekalian bangsa. Teguhkanlah mereka berdua dan berkati ya Tuhan apa yang Tuhan taruh di dalam hati mereka. Biarlah semakin bertumbuh-tumbuh untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai ayat 39. Tema yang akan kita bahas pagi hari ini tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Mari kita baca ayat ini bergantian. Saya membaca ayat yang ke-32, jemaat Tuhan membaca ayat 33, dan terus kita bergantian sampai ayat 39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana tempat ini untuk menyenangkan orang banyak yang besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian seorang mengumpulkan potongan roti yang sisa 7 bakul penuh.
Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Puji Tuhan. Saya ingin sampaikan begini. Ada satu kisah juga di dalam Alkitab. Jumlahnya yang diberi makan ada 5.000 orang. Antara Matius 16 ayat 32 sampai 39 dan catatan-catatan Alkitab yang menyatakan dengan Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, itu adalah peristiwa yang berbeda. Para teolog sepakat bahwa ini bukan merupakan kesalahan pencatatan, tetapi ini adalah satu peristiwa yang berbeda. Jadi memang betul Tuhan Yesus pernah memberikan mereka makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi juga Tuhan Yesus pernah mengadakan mujizat, memberi makan kepada mereka 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Saya ingin sampaikan begini, bahwa kehadiran Tuhan tidak selalu atau tujuan utamanya itu tidak hanya mengadakan mujizat. Itu sebabnya berdasarkan pengalaman dan pembacaan ayat ini, pengejaran anak-anak Tuhan kalau hanya kepada satu mujizat, maka orang tersebut atau gereja Tuhan akan lebih banyak mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Sebab kehadiran Tuhan ke muka bumi ini adalah dalam rangka mengikuti kehendak Bapaknya. Dan mujizat-mujizat yang disampaikan kepada orang banyak, kepada orang yang sakit, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang sedang menderita, adalah pelengkap dari tanda-tanda kedatangannya. Dan kalau kita membaca khususnya ayat 32 sampai ayat 39 di Matius pasal yang ke-15 ini, keteladanan Tuhan ini penting. Apa yang saya maksud dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Hati Tuhan Yesus tersentuh oleh belas kasihan ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu sedang lapar. Nah, keteladanan itu bagi para pemimpin, bagi anak-anak Tuhan sangat penting di dunia ini. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara? Begitu banyak rekan-rekan, begitu banyak saudara-saudara kita yang mengharapkan uluran tangan dari pemimpin-pemimpin yang diharapkan. Tapi justru yang kita temui, yang kita dapati sepertinya ada pelegalan orang-orang yang menderita. Ada pembiaran-pembiaran terhadap orang-orang yang mengalami kesusahan. Nah, patutlah menurut saya bagi gereja Tuhan untuk meningkatkan satu kepedulian. Nah, persoalan yang diungkap di dalam ayat ini adalah sudah 3 hari mereka mengikuti Tuhan Yesus dan mereka kehabisan persediaan makanan. Selama 3 hari mereka memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus.
saya melihat jauh ke dalam, melihat konsistensi daripada orang-orang yang mengikut Tuhan selama 3 hari 3 malam itu. Meskipun ketersediaan makanan mereka mulai menipis, mulai habis, tidak mengubah pandangan mereka dari Tuhan untuk mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Biasanya Bapak Ibu Saudara tanggal-tanggal tua, ya, hitung sajalah mulai tanggal 20. Sementara gajian kan masih tunggu awal bulan. Listrik pulsanya habis, air belum dibayar, beras tinggal 1 liter. Semua persediaan sangat menipis. Kita cenderung tanggal-tanggal itu mengalami masalah yang krusial. Bisa ribut dengan pasangan hidup, bisa ribut dengan anak, bisa ribut dengan tetangga, dan seterusnya. Ini yang dimungkinkan muncul atas pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Berubah fokusnya. Tapi saya coba melihat dari ayat ini. Selama 3 hari ketersediaan makanan itu mulai habis dan habis. Mereka tidak memalingkan mukanya dari pengajaran-pengajaran Tuhan. Hati mereka tetap berkobar-kobar. Semangat mereka tetap menyala-nyala. Kasih mereka, kasih sayang mereka kepada Kristus dan firman-Nya tetap kuat. Saya melihat mereka tidak memalingkan mukanya sama sekali, meskipun dalam keadaan yang sulit. Bahkan menurut saya yang paling ekstrim dari apa yang mereka lakukan, mereka rela mengalami kesukaran yang besar secara terus-menerus bersama dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi satu tantangan besar bagi gereja Tuhan hari ini. Baik dalam kita memandang lingkungan, baik dalam kita memandang pribadi sendiri terhadap pelayanan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Acap kali kesulitan itu mengubah cara pandang kita. Acap kali keadaan-keadaan yang sulit itu memalingkan perhatian kita dari Tuhan. Tapi justru kita dapati orang-orang yang mengikut Tuhan ini sama sekali tidak tersentuh kesulitan yang menyertai mereka. Tapi mereka tetap bersemangat, tetap kuat kasihnya kepada Tuhan, dan tidak mau meninggalkan persekutuan dengan Kristus dan antar sesama anak-anak Tuhan. Terlebih waktu mereka rela mengalami kesukaran-kesukaran itu, ada kerelaan untuk berdiam bersama dengan Tuhan. Berkaca dari peristiwa ini, lihat ketika peristiwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan disalib, bagaimana seorang Petrus, pemimpin daripada murid-muridnya, ketika berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya, dia berkata, "Aku tidak kenal dia." Tapi Bapak Ibu Saudara, menurut saya
ada satu pengalaman yang akan terus kita pertahankan dan kita bangun sedemikian rupa untuk tetap menunjukkan kepedulian, untuk memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa ini, inilah yang sedang diajarkan kepada para murid. Mari belajar untuk berbelas kasihan ketika melihat situasi dan keadaan di sekitar itu tidak menentu atau sedang mengalami sebuah kelaparan. Jangan berkata saya sendiri tidak punya, saya sendiri berkekurangan. Anak-anak Tuhan di akhir zaman ini tidak lagi perlu mengungkapkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Seberapapun yang kita punya menolong itu sudah sanggup memampukan seseorang itu untuk bisa kuat menghadapi situasi yang mereka hadapi. Itulah sebabnya menurut saya menjadi penting sebagai gereja Tuhan hari ini. Mari kita ikuti keteladanan Tuhan Yesus pada satu peristiwa tentang Yesus memberi makan 4.000 orang ini. Mengajarkan kepada mereka untuk memiliki belas kasihan. Di dalam ayat yang ke-32 jelas, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Selalu saja Bapak Ibu Saudara ada tantangan ketika seseorang telah mengerti betul tentang satu nilai. Lihat ayat yang ke-33. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Pengertian pemahaman kita tentang kebenaran selalu akan diuji. Bahkan Tuhan Yesus pun diragukan kekuasaannya oleh murid-muridnya sendiri. Saya mempercayai begini. Pertanyaan, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Hati Yesus merasa terluka. Hati Tuhan merasa terkoyak-koyak oleh apa yang disampaikan oleh murid-muridnya sendiri. Saya pernah katakan di dalam momen yang berbeda di dalam catatan Injil Matius ini, salah satu tugas murid adalah bukan pergi meninggalkan daerah konflik atau yang sedang bermasalah, tetapi mereka harus menyediakan makanan bagi mereka. Tapi di dalam peristiwa Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dan Tuhan Yesus memberikan makan 4.000 orang, selalu kebenaran yang diterima itu diragukan oleh murid-muridnya. Bagaimana mungkin kita bisa memberi makan di tengah-tengah keadaan yang seperti ini? Di tempat yang sunyi seperti ini kita mendapatkan makanan dari mana? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah yang kadang-kala muncul di dalam hidup kita ini ketika kita telah diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang meragukan seperti inilah yang kadang-kadang membuat kita lemah. Kalau di dalam pelajaran filsafat, maka
seluruh pelajaran filsafat itu dimulai dari prinsip meragukan. Dengan cara bertanya. Dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian seolah-olah sulit dan tidak bisa dijawab. Dan dalam konteks ini, mempertanyakan itu tidak dosa. Karena memang di dalam pikiran, di dalam hati mereka, hanya mereka belum mendapatkan jawaban saja. Sulit bagi mereka untuk menerjemahkan, menyampaikan dengan kata-kata, dengan pernyataan-pernyataan yang bisa dimengerti dan dipahami. Itu dalam filsafat. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, meragukan dan mempertanyakan ini sebagai sebuah ujian ini, tentu di hadapan Tuhan ini sangat menyakitkan. Nah, menurut saya, alasan yang sangat penting dalam pengungkapan keraguan-raguan daripada murid-murid ini, karena mereka memang melihat keadaan, melihat situasi yang terjadi hari itu. Karena memang betul bagaimana di tempat yang sunyi itu, dalam jumlah yang besar orang yang sedang lapar, mereka bisa mendapatkan makanan. Sulit bagi para murid untuk mengerti, untuk menilai, bahkan untuk melihat sekalipun. Tapi berdasarkan catatan-catatan Alkitab, kita selalu ditunjukkan peristiwa bahwa apa yang kita lihat, apa yang dilihat oleh para murid, sepertinya tidak ada dan memenuhi pemahaman-pemahaman sakasat mata mereka. Tapi ada satu di balik pemahaman yang seringkali kita lupakan, kita tidak mengerti. Sulit untuk kita lihat, sulit untuk kita pahami. Hanya melihat dengan kacamata iman saja. Itulah sebabnya menurut saya menjadi penting. Ujian iman ini juga menjadi penting untuk menunjukkan seberapa berkualitasnya hidup kita terhadap apa yang kita dengar dari berita firman Allah. Sebab pemahaman-pemahaman yang benar dari firman Allah memang selalu membutuhkan ujian-ujian pada bagian ini. Memang jawaban daripada ujian tidak selalu cepat. Mungkin agak lambat sesuai dengan kriteria-kriteria kita. Mungkin tidak terlalu lambat menurut pandangan kacamata Tuhan, tapi menurut kita terlalu berlambat jawaban-jawaban dari sebuah ujian-ujian itu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-34, Tuhan Yesus mendatang. Ayat 34 itu jelas disebutkan di situ, berapa roti ada padamu. Kalau saya mau katakan begini, kalau kita sedang mengalami masalah, kalau kita sedang lapar, kalau kita kelihatannya semua pintu tertutup, Tuhan hanya ingin bicara berdasarkan ayat ini begini. Apa yang ada padamu? Apa yang kamu punyai dari dalam hidupmu itu? Kompetensi apa yang kamu miliki sehingga kamu bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Dan menurut saya, jawaban dari pertanyaan ini tidak hanya selalu berapa jumlahnya, tapi sebenarnya pada bagian ayat ini Tuhan sedang menguji hati mereka, bahwa yang terpenting adalah bukan
pada 7 roti dan beberapa ikan kecil itu. Sebab kalau murid-murid Tuhan kembali melihat hanya 7 roti dan ikan-ikan kecil yang ada di tangan mereka, apalah gunanya jumlah sedemikian kecil di hadapan 4.000 orang laki-laki itu saja. 7 roti, kita bisa berasumsi lah ya. Saya percaya tidak mungkin bisa mengenyangkan 100 orang. Asumsi saya. Paling juga sekitar 10 orang bisa menjadi kenyang. Lalu yang 3.993 yang lain itu dibiarkan kelaparan. Ini kan berarti Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang menjadi jawaban itu pun tidak boleh selalu menjadi prioritas perhatian utama. Karena jawaban ini pun akan mengecewakan. Seperti begini Bapak Ibu Saudara, kita sedang membangun. Asumsi kita butuh dana 300 juta. Tapi ketika kita konfirmasi ke kanan ke kiri, kita dapatnya 750.000. Sebagian orang akan semakin lemah. Sebagian orang akan berkata, wah Tuhan ini bagaimana? Di mana kuasa Tuhan? Dan seterusnya. Ketika murid-murid Tuhan hanya melihat memandang jumlah roti dan ikan kecil itu, selama itu tetap menjadi perhatian mereka, selama itu pula mereka akan kecewa melihat atau hidup bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya sebelum peristiwa itu muncul, kekecewaan itu muncul melihat inventarisasi daripada apa yang mereka miliki. Tuhan Yesus secara sigap menyuruh mereka, mengarahkan mereka, memerintahkan mereka untuk duduk bersama, berkelompok-kelompok. Dan di dalam ayat 36 lihat, Tuhan Yesus mengucap syukur atas 7 roti dan beberapa ikan yang ada di dalam mereka. Bapak Ibu Saudara, saya melihat disinilah kekuatan kehebatan dari mengucap syukur tentang apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan melihat seberapa banyak lalu kuat mengucap syukur kita, tetapi dalam jumlah sedikit lalu muncul keluhan-keluhan yang terselubung dari ucapan syukur. Saya melihat ada satu cara kerja Tuhan untuk menolong mereka semua. Mereka terus bekerja, bertindak sesuai dengan aturan main Tuhan. Justru di dalam situasi yang sulit itu sebagai seorang pemimpin menunjukkan kualitas otoritasnya. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang genting, sebagai seorang pemimpin tidak boleh berkecil hati, tapi harus bergairah, harus tetap bersemangat. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang di bawahnya yang membutuhkan semangat. Saya melihat Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang diterima oleh para murid memang tidak mencukupi. Tetapi dengan Tuhan Yesus memerintahkan mereka dengan menunjukkan otoritas kepada mereka dan mengucap syukur atas apa yang diterima.
lalu mereka memecah-mecahkan dan didistribusikan kepada orang banyak. Pertanyaannya, kapan mujizat itu terjadi sehingga 4.000 orang laki-laki itu menjadi kenyang, bahkan ada sisa 7 bakul dalam ayat ini. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa, dia sambil membagi kepada murid-muridnya. Saat roti dipecah itulah, roti itu tidak habis-habis, terus begitu. Sampai semua orang menjadi kenyang. Ini berarti Yesus menyediakan makanan yang berlimpah, ayat 37. Yesus menyediakan makanan sampai kita kenyang. Dan menurut saya, hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Mereka makan sampai kenyang. Nah, di dalam perjalanan Israel keluar dari Mesir, ketika mereka lapar, di mulut itu masih ada daging. Mereka masih minta terus, Tuhan makanan mana. Padahal di mulut mereka belum tertelan daging. Mungkin di perut ini sudah penuh gitu. Tapi di mulut ini pingin terus makan mana makanannya. Kenapa mereka tidak menjadi kenyang? Karena bukan Tuhan yang menjadi perhatian mereka. Bukan Tuhan itu yang menjadi Tuhan atas hidup mereka. Tetapi yang menjadi Tuhan adalah perut dan makanan mereka. Berdasarkan Injil Matius pasal 15 ayat 37, Yesus menyediakan makanan yang berlimpah sampai kenyang. Kalau kita bekerja, kalau kita berusaha melakukan sesuatu berdasarkan standar kebenaran Tuhan, maka hasil itulah yang akan mengenyangkan kita. Dan hanya Tuhan yang melakukan itu. Semua sampai kenyang. Bahkan ada sisa 7 bakul penuh. Ayat yang ke-39 menurut saya ini perkara hebat yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Ayat 39 ayat terakhir. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Lihat Bapak Ibu Saudara pada bagian pertama. Tuhan Yesus tidak mengizinkan mereka pulang. Kenapa? Karena mereka lapar. Tapi ayat 39 jelas, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Kenapa? Karena mereka kenyang. Saya ingin katakan begini kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda pulang dengan perut kosong. Tapi Tuhan izinkan Anda pulang itu dengan penuh makanan secara rohani. Kita akan dipuaskan dalam hidup ini. Kita akan mengalami kepuasan, dan kepuasan hidup itu hanya ada di dalam Tuhan. Inilah yang saya sebut sebagai tanda bahwa Dia Allah Immanuel. Ia tidak menyuruh umatnya pergi dengan tangan hampa, tetapi menyuruh umatnya pergi pulang ke rumah masing-masing dengan perut yang kenyang, dengan hidup yang berlimpah. Itulah yang disebut sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai dan memenuhi segala keperluan, kebutuhan kita. Dia selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan saya melihat belas kasihan inilah yang juga membawanya sampai ke kayu salib.
mati di atas kayu salib. Dia melihat gereja, dia melihat umat-umat manusia yang berdosa sedang menuju dibawa kepada pembantaian, dihukum mati selama-lamanya. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan ini juga menuntun membawanya sampai ke atas salib, sampai umat-umatnya itu mengalami kemenangan, dikenyangkan, dilimpahi dengan kehidupan yang baik. Jadi pagi hari ini saya ingin sampaikan satu kesimpulan yang sederhana. Hidup bersama dengan Tuhan memang tidak sulit, tapi selalu saja ada jalan keluar dari Tuhan. Kita akan dikenyangkan setiap hari dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Sebelum kita berdoa, mari bersama kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam yang kasih-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya.
Dia telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan oleh karena belas kasih-Nya, Dia nyatakan hati dan kemurahan-Nya kepada setiap kita. Adanya kita hari ini sungguh karena kematian-Nya di atas kayu salib, sungguh karena bentuk kepedulian-Nya yang terlalu besar kepada gereja, kepada umat-Nya, kepada kita sekalian. Karenanya mari bersama kita menghargai segala karya dan perbuatan Allah yang dahsyat, yang besar ini bagi kita. Haleluya. Dalam tubuh dan darah Tuhan, agar kiranya kami menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Biarlah kiranya pengorbanan Tuhan tidak tersia-siakan atas hidup kami, tetapi kami menghargainya, kami semakin menempatkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi umat-umat yang terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya berikanlah kepada kami hati untuk mengasihi Tuhan, untuk menerima persekutuan yang manis dengan Allah melalui perjamuan ini. Pakai para pelayan-pelayan perjamuan, mereka yang telah mempersiapkan diri untuk melayani jemaat dan umat-umat-Mu. Kiranya kami semakin lagi mengenal kasih kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Kami akan lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia. Kita menaikkan pujian ini dan kita mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Salibnya
sambil memegang roti di dalamnya. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang didera, tubuh yang dianiaya, tubuh yang terpecah-pecah itu adalah tubuh yang mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan kita. Oleh kematiannya di atas kayu salib, agar kita beroleh hidup selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah itulah yang juga menyucikan segala pelanggaran dan kesalahan kita. Segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan, segala pelanggaran-pelanggaran kita yang sering kali kita perbuat, oleh kematiannya dan darahnya kita kembali disucikan, diperlayakkan untuk menjadi umatnya yang kudus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib perbuatan Bapa. Oh
Biarlah perjamuan ini menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Saat kami lemah, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Saat kami mengalami kesulitan-kesulitan, Tuhan memberikan kekuatan untuk kami dapat menanggungnya. Saat kami mengalami sakit, kami telah sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam perjamuan kudus ini ada sesuatu yang sedang Engkau kerjakan dan Engkau buat, dan ini menjadikan kami semakin lagi dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa lawat dan berkati kami Tuhan. Kami pulang dengan sejahtera, hidup di dalam kelimpahan. Kami dikenyangkan oleh firman Allah, dan Roh Kudus menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kami. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini dengan hati bersyukur, dan kami terima segala berkat yang menyertainya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Bapak Gembala. Berjalan damai persembahan. Kita dudukkan kepala kita bersatu dalam doa. Berkati semua persembahan yang diberikan umat pada saat pagi hari ini, Bapak. Berkati setiap pekerjaan kami, Tuhan, sehingga kami dapat memberkati saudara-saudara kami yang jauh dari kami yang mengalami kekurangan, Bapak. Kami percaya Tuhan berkat yang Kau berikan bagi kami menjadikan kami juga memberkati, ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ampuni kami untuk semua pelanggaran kami, Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan hanya kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun diucapkan kepada Bapak Husin tanggal 1, kemudian
Kemudian juga selamat ulang tahun Ibu Marlina Sitinjak tanggal 1. Selamat ulang tahun kepada Ibu Aneria Daili tanggal 2. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Saudari Dela tanggal 3 Agustus. Tuhan berkati Dela. Selamat ulang tahun buat Bapak Daniel Stephen tanggal 3 Agustus. Selamat ulang tahun juga buat ulang tahun kesepakatan bersama Bapak Galindi. Kenapa saya katakan kesepakatan bersama? Karena kita sepakat Pak Galindi ulang tahun tanggal 5. Selamat ulang tahun Pak. Makanya bilang agak kaget karena tanggalnya yang bener mana itu juga bingung. Makanya kita sepakat pokoknya tanggal 5 Agustus Pak Galindi ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Galindi, Tuhan Yesus berkati. Diucapkan selamat kepada Saudari Elisa Oroh yang beberapa hari yang lalu telah diwisuda sarjana information system. Jadi predikatnya magna cum laude. Jadi yang lain kolot ya, beliau cum laude magna. Jadi paling tinggi ya. Nomor 2 ya. Itu 3,87. Itu ada Elisa berapa? 3, berapa? 3,87. Mantap. Saya 2 aja seneng. Apalagi 3 ya. Luar biasa. Tuhan memberkati Elisa. Kemudian tes 1 ya. Jadi saya mohon maaf. Tes 1 masalah ini Kucuntak harus beli ya. Tes 1 ya. Izinkan saya untuk menyampaikan. Sebenarnya saya berat hati ya. Kemarin telah rapat panitia dan pengurus gereja. Saya tanya, Natal itu mau diadakan tidak? Kenapa? Saya gak sanggup menyampaikan sebenarnya. Karena udah ada janji iman pembelian rumah ibadah. Mereka bilang, tetap Om, jangan sampai enggak. Jadi seberapapun yang kita dapat, itulah yang akan kita pergunakan untuk acara Natal kita. Biasanya acara Natal kita nggak sampai angka 10 juta ya. Kalau yang lain itu sampai ratusan bahkan miliaran. Kita itu pun masih ada saldonya nanti. 10 juta masih ada saldonya. Jadi dengan berat hati juga saya menawarkan kepada jemaat ya, menawarkan kepada Bapak Ibu, kalau saya tidak tawarkan takutnya nanti saya jadi bermasalah ya. Saya tawarkan kepada jemaat Tuhan janji iman ya, selama 4 bulan ke depan berapapun ya, mau 10.000 mau 20.000 silakan nanti dicatat. Ini yang mencatat Bu Lili atau dibantu Ibu Lili sama Ibu Simanjuntak ya. Silakan angkat tangan. Pak Stephen 2 juta Pak Stephen. Kok udah tutup aja? Jangan ya, udah jangan dari belakang, jangan Om, jangan. Ada lagi, Papi 100, harus ada yang ngawalin gitu.
Dan gede-gede semua saya males tadinya. Saya juga takut mau ngomong berapa gitu. Ada lagi? Pak Husin 500, Bapak Suyono 500, Pak Daily 500, Bapak Butar-Butar 500. Ada lagi? Lukas 200, Bapak Lukas 200. Ada lagi? Ibu Gembala 1 juta ya, nanti dari Ibu Gembala bukan saya ya. Jason? Sisanya katanya Pak. Bukan, maksudnya di belakang. Di belakang itu ngapain gitu? Ada lagi? Koren? Mana koren? 200 koren. Jen? Mana si Jen? Main tamborin. Di atas? Jen 100. Bapak Desitorus 500. Ada lagi? Bapak Chandra 100. Elisa 300. Cukup? Hah? Yang di atas nggak ada, angkat-angkat. Jujur? Modelnya belakang layar semua. Tapi belakang layar itu ada nilainya loh. Angkat berapa? Di belakang layar itu berapa maksudnya? Oh ya, belakang layar nanti. Cukup? Mana Webi? Oh ya Webi? Oh di belakang juga. Jadi nanti tolong yang di belakang-belakang berdiri ya. Tolong disamperin gitu. Ngomong berapa gitu, oke. Nanti minggu depan kita tawarkan kepada jemaat yang lain. Boleh itu berapa? Sementara 6,5. Ya Bu? Ya. Jadi untuk sementara 6.500.000. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau di tempat ini Natal itu dikhususnya memang buat Natal, bukan untuk yang lain, bukan untuk pembangunan, kecuali nanti kalau ada sisa. Tidak diuntukkan ke saya, tidak diuntukkan ke yang lain, tapi khusus buat acara Natal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau memberikan ini memang diperuntukkan pure untuk dana Natal, yang bukan untuk yang lain-lain. Itu saja dan terima kasih buat atensi jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami kembali telah beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Kami percaya semua keberadaan kami adalah oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan sebagaimana kami ada pagi hari ini, kami kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Engkau yang memberkati keluarga lepas keluarga. Engkau yang memberkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan kami. Engkau yang menambah-nambahkan segala hikmat dan kekuatan Tuhan kepada kami. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Agustus ini, baik Bapak Husin, Ibu Marlina, Saudari Dela,
Bapak Daniel Stephen, Bapak Galinggi, Ibu Anelia Daily. Tuhan berkati mereka. Bahkan mungkin ada di antara rekan-rekan kami yang tidak kami sebutkan, tapi biarlah kasih, kuasa, dan pertolongan Allah semakin nyata atas hidup mereka. Hamba berdoa bagi saudari Elisa, kami bersyukur turut bersukacita untuk apa yang telah saudari kami, rekan kami ini capai. Kami percaya Tuhan akan menambah-nambahkan segala hikmat, kekuatan, dan pertolongan, sehingga apa yang dicapai hari ini dapat menjadi sesuatu ke depan lebih baik lagi. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Setiap persembahan-persembahan kami, persepuluhan yang kami berikan kepada Tuhan dengan hati bersukacita, Tuhan yang akan menggaransi sesuai dengan janji firman. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Kami berdoa buat anak kami Amos, buat Yason, buat rekan-rekan kami yang lain, pulihkan mereka dengan sempurna. Oleh bilur-bilurnya Engkau telah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapak